Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk berteman, bersahabat, bersaudara, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjalan sehingga kita bisa menjumpai teman-teman kita, menjumpai saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah, bersyukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia Allah kita masih diberikan mata beserta penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, otak dengan pikirannya, dan hati dengan perasaannya. Kita sungguh-sungguh harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi sampai malam ini kita alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang kita lihat, banyak sekali hal-hal yang kita dengar. Kita mari bersolawat dulu kepada baginda Rasulullah. Ajak teman-teman kita untuk datang ke live ini, masuk ke live ini, sebarluaskan. Mudah-mudahan kita didoakan oleh Rasulullah, karena Rasulullah mendoakan orang-orang yang nanti akan saya sampaikan dari hadis Rasulullah SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Shalawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fantafat minul buduru, misla husnika ma ra'ayna. Qatu ya wajah sururi, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Rasulullah? Bentuknya doa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati, memberikan kasih sayang kepada penjual, kepada pembeli, kepada yang memberikan haknya, yaitu yang mudah, yang mempermudah dalam menjual, mempermudah dalam pembelian, dan mempermudah dalam membayar hutang atau haknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini luar biasa. Rasulullah mendoakan orang-orang yang mempermudah pada saat kita menjual barang, menjual jasa. Rasul mendoakan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjual sesuatu kepada orang, maka kita permudah jual beli tersebut. Ketika kita membeli, jangan banyak menawar, gitu kan? Itu supaya dirahmati oleh Allah karena didoakan oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW. Kemudian ketika kita punya hutang, permudah kita untuk membayar hutangnya. Dan ketika kita menghutangi kepada orang lain, kemudian orang itu ada kesulitan, betul-betul kesulitan sehingga mengulurkan waktunya, maka kita berikan uluran waktu tersebut. Kemudian ada baiknya kata Rasulullah kalau kita mengikhlaskan ataupun sedekahkan. Siapa tahu, atau memang kita udah tahu orang itu sangat-sangat tidak punya, sangat-sangat membebani dan tidak punya, dan punya niat untuk membayar tapi tidak ada solusinya. Maka ketika kita berikan kemudahan, kita sedekahkan itu, maka Allah akan membalas kepada kita dengan hal yang lebih baik. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah mendoakan diberikan rahmat oleh Allah, maka sangat-sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah adalah orang yang maksum, tidak punya dosa sebelumnya, sesudahnya, dan dijamin masuk surganya. Maka ketika didoakan oleh baginda yang mulia, maka luar biasa. Ya Allah, semoga
Semoga Allah merahmati orang yang memudahkan dalam menjual, membeli, dan memberikan haknya, alias dalam kurung hutangnya. Hutangnya, mempermudah dalam menjual, membeli, dan membayar hutangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah, didoakan oleh baginda Rasulullah. Maka kita ketika menjual, kita permudah yang ketika kita menjual, dan ketika kita membeli jangan terlalu banyak nawar gitu ya. Kita malah bisa lebihkan. Ketika kita membeli sesuatu, lebihkan ya. Ketika kita menjual, kita jangan ribet-ribet ya, jangan ribet-ribet. Ada baiknya ya kalau yakin kepada Allah, dan ini saya lakukan ketika membeli sesuatu dari saya, maka misalkan obat ya, kemudian buku, DVD ataupun apapun, saya lebih senang ketika dikirim dulu, kemudian diterima dulu barangnya, kemudian barang itu diterima, baru beliau transfer, bayar ongkirnya di JNT ke kurirnya. Saya menggunakan JNT karena bisa dibayar di tempat gitu. Kenapa demikian? Saya sudah lama seperti itu. Sudah lama karena kebanyakan orang udah pernah tertipu. Ya, udah transfer duluan tetapi belum dikasih barangnya. Nah, sehingga saya sudah berpuluh tahun menjalankan kalau menjual sesuatu, buku herbal atau obat ataupun DVD ataupun apa namanya, barang yang mungkin tidak besar, barangnya tidak lama, tidak harganya tidak terlalu mahal, maka saya lakukan seperti itu. Barang diterima, baru Anda membayar transfer, sehingga beliau tidak merasakan khawatir ya. Dan kitanya, sayanya, enaknya tidak ada hak dia memarahin saya. Kalau beliau bayar duluan, apa akibatnya? Beliau gundah, kita pun dimarahin terus. Nggak nyaman jadinya kan, dianggapnya nipu. Kenapa? Beliau tidak salah, karena mungkin beliau pernah ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Beliau nggak bakal nanyain, kenapa sih nggak nyampe-nyampe, nggak bakal berani. Kenapa? Karena beliau belum mengeluarkan uang seperak pun. Bahkan seringkali orang yang menanyakan gini, Kak Ngasep, apa nggak takut ditipu Kak Ngasep? Barangnya udah dikasih duluan, uangnya belakangan. Saya nggak pernah merasa tertipu. Saya nggak bakal pernah tertipu. Kenapa? Dia menipu. Kalau misalkan tidak bayar pun, beliau itu urusannya dengan Allah. Bagi kami, jual beli itu adalah ikhtiar dan mencari amal soleh, mencari pahala, sahabatku. Maka dari itu, dengan memberikan kepercayaan kepada beliau yang membeli, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin, sahabat. Ketika ditipu, beliau tidak bayar, itu enggak urusan, enggak ada ruginya. Misalkan harga buku 250.000, harga herbal 250.000 misalkan ya. Kemudian belanja 2 box 500.000. Besar nggak kira-kira kalau ditipu? Besar. Tetapi dibandingkan karunia Allah dan janji Allah, tidak ada apa-apanya 500.000 dan 1 juta itu. Padahal saya juga pinginnya langsung, tetapi coba deh, saya sudah puluhan tahun seperti itu, dari tahun 2007, 2008, yang paling utamanya dari mulai 2010, berarti udah 11 tahun polnya. Insya Allah ketika jual beli yang sifatnya punya pribadi saya itu, atau punya klinik kami, itu kami transfernya nanti belakangan. Nah, ini dalam rangka mengikuti, biar didoakan oleh Rasulullah, diberikan rahmat oleh Allah. Masya Allah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Yuli Ibrahim, saya butuh buku 7 hari setelah kematian. Oh, kebetulan saya tidak ada, mungkin boleh dicek, dilihat di apa namanya yang jualan itu di toko buku ataupun di toko kitab ataupun di marketplace. Insya Allah ada, biasanya ada ya. Terima kasih Bu. Kemudian sahabatku,
Saya pun melakukannya karena ingin dirahmati oleh Allah, didoakan oleh baginda. Ketika kita membeli sesuatu, pernah nawar nggak? Pernah, saya juga nawar. Tapi jangan keterlaluan nawarnya, dan seringkan itu jangan nawar. Bahkan kasih lebihnya. Wah, kenapa? Nggak ada ruginya kita. Bayangkan kita, kalau kita masuk ke supermarket, udah ada bandrolnya, ke minimarket, itu kita nggak pernah nawar, langsung ambil, bayar. Kenapa kita ketika kita beli ke tetangga, ke toko tetangga, ke tukang sayuran tetangga, kita nawarnya setengah mati? Nah, kasihan sahabat. Ya, kalau mau nawar ya sewajarnya. Kalau bisa jangan terlalu banyak nawarnya, dan yang jualannya juga jangan banyak, jangan terlalu tinggi harganya, ya kan? Apalagi jualan barang pokok. Baik sahabat, kemudian dalam hal hutang juga. Dalam hal hutang juga, ketika kita punya hutang kepada orang, sebelum waktunya saya bayar. Dulu selama saya punya hutang, punya cicilan, saya pernah. Yang diharamkan sama Allah pun, misalkan riba, saya pernah dulu. Bukan pernah lagi, banyak waktu dulu sahabat. Nah, yang pinjam ke teman pernah, pinjam ke saudara ya pernah. Ya, zaman waktu itu pinjam ke rentenir ya pernah. Sebelum waktunya sudah bayar. Oh, sehingga itulah harga diri saya, harga diri kita. Ketika kita, walaupun kita puasa, yang penting bayar hutang dulu. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika saya ada orang hutang kepada saya, kemudian beliau itu, saya jarang nagih sahabat. Malu saya kalau nagih, takut beliaunya juga malu. Ketika minta diundur karena kesulitan, karena misalkan ini, berikan uluran waktu. Minta waktu dong 5 hari, 3 hari, berikan uluran waktu. Dan tidak jarang ketika benar-benar membuat dia tersiksa, benar-benar malah menjadi permusuhan. Ya, beliau yang pinjam ke saya malah memusuhi saya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya? Sahabat-sahabat minjemin ke teman, malah teman yang kita pinjemin malah musuhin kita. Ada nggak? Kan? Ada kan? Nggak enak nggak? Kitanya dongkol nggak enak, dianya juga takut ketemu kita, disangkanya mau nagih. Nah, daripada seperti itu, bismillah ya Allah, saya pun butuh uang ini, saya relakan untuk niat saya sedekah ya Allah. Pernah sahabat yang mulai puluhan ribu, puluhan ribu mah udah nggak kehitung, ratusan ribu, pernah jutaan, bahkan pernah yang puluhan juta sahabat. Saking apanya? Saking beliau tadinya bersahabat, tadinya dekat, jadi jauh dengan saya. Enak gak? Karena bukan berarti kita gak butuh uang, sangat butuh. Bukan berarti gak dongkol, tapi kok jadi musuhan? Dia musuhin saya, gak mau ketemu saya. Nah, mendingan ya Allah, saya serahkan kepadamu sebagai infak sedekah jariyah, kemudian ridhokan kepada dia. Kita ijab kabul mulai saat ini dan seterusnya sampai akhirat, tidak ada hutang lahir dan batin, sudah aku sedekahkan kepadamu. Bilang gitu. Ya, kalau misalkan teman kita hutang kita 10 juta atau 1 juta, kita niatkan sedekah karena hal seperti itu, berbulan-bulan, bertahun-tahun gak bayar, wah, akan memusuhi kita. 1 juta itu ya Allah, saya sedekahkan kepada beliau ya Allah. Maka 1 juta kali 10 juta, kali 70 juta, dan saya rasakan itu sahabatku. Sehingga hutang 1,3 miliar ditolong oleh Allah lunas dalam waktu 16 bulan. Masya Allah. Wasilahnya apa? Menyedekahkan orang yang hutang kepada saya waktu itu. Wah, udah gak terhitung. Sahabat jaga juga sama kan? Bunda Yuli sering kemudian mengalaminya. Betul, ridho, tapi sampaikan ke Allah. Ya Allah, saya sampaikan, saya juga butuh uang ini, tapi saya lebih butuh persahabatan dan persaudaraan, dan saya lebih butuh daripada balasan darimu. Saya niat sedekah untuk 1 juta ini, dia harusnya bayar ke saya 1 juta, saya sedekahkan kepada beliau 1 juta ini ya Allah, saya berharap balasan darimu. Kemudian sampaikan juga kepada yang bersangkutan, mulai sekarang kamu gak punya hutang lagi kepada saya, dunia akhirat. Kenapa? Karena kalau gak digituin, di dunia tidak selesai, di akhirat nanti akan ditagih sahabatku. Kita akan menagih dia secara otomatis.
Apa? Pahala ditagih kepada kita. Nah, dosa kita diambil sama dia. Nah, kemudian Ibu Dini, Assalamualaikum Ciamis. Masya Allah Ciamis hadir. Yang gak punya hutang lebih galak. Yang punya hutang lebih galak daripada yang ngasih pinjam. Nah, itu adalah akhir zaman seperti itu, Bu. Akhir zaman seperti itu, luar biasa emang akhir zaman. Nah, emang seperti itu. Mendingan diikhlasin sama Allah. Ridha, udah saya sedekahkan kepadamu, gitu sajalah, daripada menjadi bumerang dalam hati kita. Saya berulang kali ya, karena itu butuh latihan. Yakin aja ke Allah, yakin. Nah, dia zalim kalau dia niatnya nggak bayar, niat udah mau minjem niat nggak bayar, wah itu lebih celaka lagi beliaunya celaka sahabat, kasihan. Jadi kalau mau minjem niat mau bayar, walaupun belum punya uang niat bayar. Kalau kita punya hutang niat bayar, ya Allah tolong hamba ingin melunasi hutang saya. Nah, sambil kita doa, sambil kita ikhtiar. Tapi kalau kita yang dihutangi oleh orang, kemudian dia minjem ke kita, nah kita juga berhak mengingatkannya. Kalau beringatkan malah memusuhi kita, Allah lebih baik disedekahin. Saya sedekah kepadamu, kepada anak istrimu, kepada suamimu, saya sedekahkan. Hanya Allah yang membalasnya, insya Allah. Nah, itu jadi sedekah luar biasa. Jangankan kayak gitu sahabat, kata Rasulullah SAW, ketika seorang petani menanam padi, kemudian padinya itu habis dimakan curut, dimakan bulung emprit, dimakan piit, dimakan burung, dimakan hama, kata Rasul apa? Itu yang dimakan oleh hama tersebut, oleh berit, oleh curut, oleh burung, kalau diniatkan kita ridho kepada Allah, maka itu menjadi nilai sedekah sahabat. Masya Allah. Padahal ke burung, ke curut itu dilihatkan untuk sedekah. Karena kita jengkel juga tetap. Coba saya bertemu dengan petani, sedang musim hama, curut, ada keong, ada segala macam. Beli anti hama berapa ratus ribu, beli lagi kurang mantap, beli lagi sampai ditungguin di sawah sampai nggak sholat. Masya Allah, apa akhirnya? Tetap habis sama hama sahabatku. Kenapa? Hama juga milik Allah, burung emprit milik Allah. Ketika ibu saya mengatakan, Sep, itu padinya kena hama banyak sama emprit, biarkan, sedekahkan kepada emprit. Itu lebih tenang, biarin aja. Emang siapa yang menumbuhkannya? Allah. Tanahnya milik siapa? Milik Allah. Ya coba, kita mah cuman apa jasanya? Gak ada jasa apa-apa. Yang menumbuhkan Allah. Coba kita, walaupun kita tanam, kita pupuk yang termahal, tapi kalau kata Allah diperintahkan, wahai padi, kamu jangan tumbuh, nggak tumbuh. Wahai tikus, diserbu sama tikus. Masya Allah. Pernah nggak sahabat-sahabat, yang saya orang dari kampung nih ya, sampai sekarang pulang kampung. Nah itu sahabat, pasti ketemu sama orang seperti itu, sampai nggak sholat nungguin hama. Padahal itu ketika dia tidur, hama diserang, suruh serang kata Allah, serang. Ya, kadang-kadang hamanya nggak seberapa, kadang-kadang cuman belalang, tapi luar biasa. Kalau Allah yang nyuruh, habisi itu belalangnya, karena nggak pernah zakat dia, karena pelit dia ke orang miskin, karena sombong dia, habisin belalang, habis. Jangankan belalang sahabat, Allah mau memusnahkan itu si Raja Namrud, orang yang kaya raya, luar biasa kekayaannya, jabatannya dahsyat, segalanya. Raja Namrud, Allah cukup memerintahkan apa? Gak usah memerintahkan gajah yang gede, gak usah memerintahkan para malaikat yang dahsyat, gak usah diperintahkan para jin yang hebat, gak usah. Allah cukup memerintahkan seekor nyamuk masuk ke telinganya atau ke matanya atau ke hidungnya, kemudian masuk ke otaknya, mati sahabatku. Raja Namrud, Masya Allah, la quwata illa billah, la ilaha illallah. Maka harus yakin kepada Allah, yakin kepada janjinya Allah. Kita justru kan kita gak punya uang Kang Asep, gimana mau meridhokan? Justru ketika kita mau minta juga, mau nagih juga, kalau dia gak punya uang gimana? Ditanya yang jengkel, naik tensi kita, gula darah kita naik, asam lambung kita naik. Coba
Yang rugi siapa? Dia mau ketawa-ketawa, kita ngap-ngapan di rumah sakit, ya kan? Gara-gara mikirin yang punya hutang ke kita. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat Jabir bin Abdillah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang dalam menjualnya memudahkan pembelinya. Kalau kita menjadi pembeli, kalau dia menjadi pembeli memudahkan yang menjualnya, kalau punya hutang memudahkan membayar hutangnya, kalau dia yang menghutangi memudahkan orang yang dihutanginya. Tuh didoakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Reta, waalaikumsalam dari Kuningan, barakallah. Pak Mahardika, assalamualaikum, sehat lahir batin, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasa, sehat selalu Kang. Waalaikumsalam, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Pak Azizul Hakim, assalamualaikum, alhamdulillah kembali hadir sehat jiwa, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu Tarmini, Bu Vera, Bu Retno, assalamualaikum. Bogor hadir, masya Allah. Waalaikumsalam. Pak Heri, waalaikumsalam. Kang Asep Tangerang, Pak Ibu Suci assalamualaikum, alhamdulillah bisa hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Armayani, Ibu Ida Farida Saguling, waalaikumsalam dari Bandung, masya Allah. Pak Yanto dari Bekasi, masya Allah. Pak Yanto kemarin hadir juga di Bekasi. Pak Yanto ini insya Allah hari Jumat besok di Geria Wulansari Istighosah, sholawat dan santunan yatim. Insya Allah saya livekan atau zoom, gak tahu zoom ya. Hari Jumat besok insya Allah itu rutin sebulan sekali setiap Jumat kedua, dan jatuh pada hari Jumat besok itu hari Jumat besok ba'da asyar ya sampai maghrib. Nah di situ ada santunan yatim, insya Allah ada 20 anak yatim dari berbagai macam teman-teman kita yang nyari, yang bawa sendiri-sendiri anak yatimnya ya sahabat. Santunan yatim, kemudian barakallah ibu Pak Yanto, Pak Basyori, waalaikumsalam, alhamdulillah. Ibu Ana, alhamdulillah hadir. Pak Yanto, masya Allah luar biasa. Kemudian Ibu Irma Nur Aini, Ibu Milfa, assalamualaikum, Batang hadir, waalaikumsalam. Bu Yuni Dika, Bu Anita Laila, ini dari Jatiwaringin. Nah saya Jatiwaringin ini dekat kampus Asafiyah juga, masya Allah. Ibu Pak Ardi, assalamualaikum. Cibiru, waalaikumsalam. Pak Basyori, waalaikumsalam. Mojokerto hadir, alhamdulillah, barakallah. Keluhan psikosomatis sama seseknya itu berbunyi, mohon solusinya ada di YouTube saya, silakan dicek Asep Bruder channel ya. Ibu Dini, waalaikumsalam. Ibu Yuli, Ibu Libra, waalaikumsalam. Palu hadir. Bu Siti Makassar hadir, masya Allah. Sejatinya saya Senin besok itu harus ke Makassar, Senin besok itu, cuman nggak tahu dapat tiket atau enggak. Khawatir nggak dapat tiket, saya nggak janji. Pak Rizky, ya saya akan belajar mengikhlaskan yang berhutang dengan saya. Kadang dongkol di hati, dongkol Bu, dongkol luar biasa dongkolnya. Lebih dongkol lagi kalau udah dia yang hutang, dia benci ke kita, memfitnah kita, betul nggak? Kemudian memusuhi kita, waduh, gara-gara hutang mendingan ridho, kan nanti dijamin sama Allah akan diganti, baik dengan kesehatan keluarga kita, dengan keharmonisan, kemudian dengan uang, dengan rezeki, dengan usaha kita jadi dilebarkan sama Allah. Itu udah saya rasakan sahabat. Bapak Muhammad Ridhoi, Pak Indra, Bu Indrawati, waalaikumsalam. Pak Rizky, benar, saya juga petani, udah pupuk yang mahal. Wah ini Pak Rizky nih, pupuknya sudah mahal, benihnya yang mahal, nggak panen, masya Allah. Padahal sebelahnya panen bagus, tapi alhamdulillah saya ikhlas, semua milik Allah. Semoga Allah selalu memberikan kesabaran, insya Allah. Pak Rizky terus perbaiki sambil sholawat. Kalau ibu saya gini, kalau ibu saya suka diajak ngobrol itu burung empritnya atau tikusnya ibu saya tuh ya. Nah ketika orang lain kena tikus, saya bilang kayak gitu tadi, udah mah sedekahkan aja ke tikus, nggak apa-apa, tikus juga milik Allah. Ibu saya malah lebih dahsyat. Apa yang sama ibu saya, diajak ngomong tikusnya, tikus sok ambil, tapi jangan semuanya gitu. Engkau juga milik Allah, makhluk Allah. Aku juga milik Allah, makhluk Allah. Dan kamu mungkin pengen nyicipin
padi saya, sok ambil silakan sekeluarga kamu, tapi jangan dihabisin, sisain saya, gitu ibu saya. Allahu Akbar. Boleh temui ibu saya kalau nggak percaya. Ibu saya bilang gitu, mau ke burung, mau ke keong, mau ke, dan subhanallah nggak pernah habis semuanya, nggak pernah gagal panen, nggak pernah. Alhamdulillah, malah paling banyak panennya itu, panennya paling banyak. Alhamdulillah. Diajak ngobrol, mereka itu adalah makhluk Allah, paham apa yang kita sampaikan sebenarnya. Masya Allah. Apa contohnya? Ya Nabi Sulaiman ngobrol dengan makhluknya, kita aja nggak bisa, tapi ngobrollah dengan makhluk Allah tersebut, dengan burung emprit, dengan keong, ajak ngomong. Betulan deh ya. Coba adem rasanya. Oh keong, kamu pengen makan dari hasil kerja saya, silahkan, tapi jangan semuanya, sisakan saya ya. Itu keong malah baik, kata Allah. Jangan orang itu mah soleh, ambil yang lain aja, yang lain yang jarang zakat, yang jarang sedekah ambil ya, gitu sahabat. Itu serius Pak, serius Bu. Boleh ditanya ke ibu saya 68 tahun masih ke sawah saat ini. Bapak saya pun sama, masih ada. Alhamdulillah, beliau mengajarkan kepada saya tentang keikhlasan, tentang hidup ya. Masya Allah, luar biasa ya. Insya Allah Pak, Bang Supriyadi ini ada satu atap dengan saya di sini. Bang Supriyadi juga mengikuti dengan kita semuanya Bang Yadi ya. Beliau sudah dapat pertolongan Allah banyak sekali ya. Dalam hitungan 12 bulan beliau Masya Allah udah dapatkan kendaraan, rumah. Itu juga hasil sholawat, kemudian keikhlasannya, sedekahnya luar biasa. Kemudian Bu Surya, Pak Surya Farin, jadi Lutim itu apa, lupa ya saya. Lutim, Timur, lu-nya apa Pak? Bengkulu ya? Ngarang. Pak Khalid, Pak Khalid. Assalamualaikum Pak Asep, Halim hadir. Ini Pak Khalid ini rekan kami, rekan saya. Kalau saya ke Cawang, beliau juga ketemu di Cawang. Saya di Bekasi, beliau ketemu di Bekasi sama keluarganya. Sekeluarga sudah seperti saudara. Mbak Siti Sobariah, Masya Allah, beliau juga sedang aktif sekarang di klinik sambil ngulek obat, sambil melayani pasien. Beliau sambil ngikutin live kita. Masya Allah, mudah-mudahan disehatkan, disembuhkan orang-orang yang berobat ke kliniknya Mbak Siti Sobaria. Masya Allah, dapat pahala juga ya, insya Allah. Kemudian Bapak Muhammad Ridho ya, assalamualaikum ngasih Papua. Masya Allah, Papua hadir. Ibu Sudarminani, assalamualaikum, Bontang Kalimantan Timur. Masya Allah, sahabat saya banyak banget di berbagai macam tempat. Gak pernah ketemu sahabat dengan kita, gak pernah ketemu muka langsung, tapi Masya Allah dengan wasilah Facebook ini, mudah-mudahan Allah merahmati kita dan kita disampaikan dan dikumpulkan di akhirat kelak di jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu Putri Ayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bekasi hadir. Bekasi dekat berarti ya. Bapak Prianto dari Ngawi, Ibu Masona nyimak. Pak Libra, assalamualaikum. Palu hadir. Alhamdulillah, keluhan psikosomatis sudah berkurang, tinggal GERD-nya, tapi alhamdulillah masih diberi umur panjang. Masya Allah, ini kata-kata yang mantap. Apapun keluhannya, tapi katakan, tapi alhamdulillah masih diberi umur panjang. Itu kalimat yang dahsyat dan pengaruhnya positif kepada lambung kita, kepada tubuh kita. Kalau diakhiri, ya Allah, saya ini sakit kepalanya pusing, tapi alhamdulillah masih diberikan umur gitu. Ya Allah, saya masalahnya di lambung perih terus, tapi alhamdulillah masih diberikan umur. Masya Allah, itu akan membuat kita semakin nyaman, napas semakin lega. Masya Allah ya. Luwu Timur, Masya Allah. Luwu Timur Pak Surya Afarin ya. Ibu Rosini, assalamualaikum Kuningan hadir. Mbak Siti Subaria, amin ya rabbal alamin. Makasih doanya, Masya Allah. Baik sahabat-sahabat, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari hari ke hari, pagi, siang, sore, sampai malam hari ini, dari waktu dulu brojol ke dunia sampai detik ini, kalau ada banyak kita salahnya, dosanya, mudah-mudahan Allah ampuni malam hari ini.
Kalau ada kebaikan mudah-mudahan Allah lipat gandakan, dan Allah sukai, Allah cintai, dan Allah terima semua sholat kita. Mudah-mudahan Allah terima ruku kita, sujud kita, sedekah kita, sholawat kita, zikir kita, dakwah kita. Mudah-mudahan Allah terima, Allah suka kepada kita, Allah suka kepada sikap kita. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang pemaaf, mudah-mudahan kita menjadi orang termasuk orang-orang yang istiqomah dalam mentaat kepada Allah dan mengajak orang taat kepada Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesabaran serta ketabahan, dan boleh berteman di dunia maya, insya Allah bertetangga di surga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini doa yang mustajab, ini doa yang terbaik, ini doa yang hebat pada malam hari ini yang saya dengar, yakni berteman di dunia maya, insya Allah bertetangga di surga. Oh, masya Allah, ini harus sering-sering diucapkan sahabat. Saya juga mau mengucapkan ini di status WA, Instagram, Facebook kita. Katakan ini, kita berteman di dunia maya, insya Allah bertetangga di surga. Mudah-mudahan kita bertetangga di surga, insya Allah kita bertetangga di surga. Katakan itu. Terima kasih Pak Libra. Insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah walaupun di dunia maya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan diikat hati kita dengan kalimat yang indah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat. Mudah-mudahan istiqomah kita setiap habis maghrib, kadang-kadang 18.20, 18.15, 18, karena maghrib sekarang lebih cepat. Kadang-kadang menjelang isya, masya Allah. Mohon maaf apabila tidak stabil, dan ingin saya stabilkan di 18.30 waktu Indonesia bagian barat. Sebisa mungkin saya stabilkan di angka di waktu tersebut, tapi mohon maaf kalau ada maju atau berkurang. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.